apa namanya ya, dengan dunia dunia maya gitu ya. Karena realitas virtual itu dia real gitu. Jadi dia bukan sesuatu yang imajinatif gitu ya. Dia realitas gitu. Tetapi ada di dalam ruang non fisikal. Ya, ya kalau realitas yang biasa kita sebutkan realitas fisik ya. Ini virtual, ini reality, virtual reality. Jadi realitasnya realitas virtual. Jadi dia selevel lebih tinggi dari realitas fisik, tapi bukan yang ngawang sama sekali, yang nggak ada gitu. Nggak, dia itu adalah realitas, tapi realitasnya yang bersifat virtual. Nah, cuma seringkali secara kognitif realitas virtual itu yang kemudian menggerakkan orang untuk kemudian melakukan mobilisasi. Satu sisi ya, misalnya begini, misalnya teman-teman kalau mengikuti mengikuti perkembangan politik internasional saat revolusi Mesir kemarin yang menurunkan Husni Mubarak, itu salah satunya kan digerakkan oleh Facebook dan Twitter. Salah satunya digerakkan oleh Facebook dan Twitter. Facebook dan Twitter berhasil menggerakkan, memobilisasi massa untuk berkumpul di Tahrir Square dan sampai berakhir pada revolusi. Saat itu otoritas pemerintah setempat sempat akan menutup layanan sosial media dan Facebook dan Twitter saat itu. Nah, jadi di satu sisi ada kesadaran yang berhasil ditumbuhkan bahkan dalam batas-batas tertentu dimobilisasi. Penista agama. Nah, itu kan sesuatu yang sangat-sangat penting sekali itu dalam sebuah gerakan. Kenapa? Karena ya isu agama itu kan sesuatu yang sangat-sangat dalam menghunjam emosi manusia gitu ya. Nah, itu yang saya kira berhasil dilakukan. Proses framing itu yang berhasil dilakukan dengan baik. Nah, tapi di sisi lain ada mobilisasi sumber daya. Nah, mobilisasi itu kan butuh agen, butuh alat, butuh medium. Nah, ruang digital itu berhasil menarik massa yang bersifat virtual itu ke dalam massa yang bersifat fisik. Dan satu lagi itu political opportunity structure atau struktur kesempatan politik. Ada kesempatan politik yang berhasil dimanfaatkan oleh sebuah gerakan untuk menghasilkan atau melakukan mobilisasi itu. Kesempatan politiknya ya pilkada itu kan, pilkada Jakarta itu tahun 2017 itu. Artinya ada jembatan yang berhasil dikanalisasi oleh ruang virtual ke dalam ruang fisik. Nah, apakah itu selalu berhasil? Ya tentu saja tidak selalu berhasil, tidak selalu berhasil. Tetapi bahwa itu menjadi sebuah ruang digital itu menjadi tantangan bagi pengembangan atau bagi prospek masa depan keberagaman yang moderat di Indonesia itu iya, gitu. Itu iya. Karena apa? Karena dulu kita tidak pernah menemukan realitas seperti ini. Dulu kita tidak pernah menemukan realitas seperti ini. Ya sudah, yang kita jadikan sebagai medan pertarungan itu adalah ya ruang fisik. Jadi kalau pertanyaannya di ruang virtual kita di ruang virtual kita berdebat gitu ya, tapi di ruang nyata
kita tidak pernah biasa-biasa saja, terlihat adem ayem saja, berarti kemungkinannya berarti ada semacam ini ya, semacam dual face gitu. Jadi di satu muka dia mungkin menjadi seorang fighter, tetapi di ruang nyata enggak gitu. Tapi saya harus menguji apakah iya betul seperti itu. Karena apa? Karena seringkali ruang virtual dan ruang fisik itu relevan atau relate, selalu berkesinambungan gitu. Maksudnya berrelasi, berhubungan. Karena apa? Karena dua-duanya sama-sama realitas. Sama-sama realitas. Bedanya ada realitas virtual yang berhasil dikapitalisasi di ruang fisik, ada yang tidak. Tetapi bahwa sikap itu sendiri saya kok merasa tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara realitas virtual dengan realitas fisik. Artinya mungkin ada beda soal mengemas, mungkin ya. Tapi kalau attitude atau sikap, saya kira kok antara realitas virtual dengan realitas fisik akan menemukan koherensinya karena sama-sama realitas gitu. Jadi saya di sini dengan bertemu Mas Huda secara langsung, itu tidak apa yang saya sampaikan di sini di ruang virtual ini ya juga akan saya sampaikan saat ketemu langsung gitu. Jadi as ideology itu nggak berubah, mungkin caranya berubah karena saya kaku mungkin ya, karena saya barangkali ketemu pertama kali jadi agak sungkan misalnya, mungkin ada berubah dalam soal package, dalam soal kemasan. Tapi sebagai view, sebagai pandangan, saya merasa kok tidak akan ada perubahan seperti itu. Dari saya itu, silakan teman-teman yang lain mungkin barangkali ada yang, saya kira tidak harus nanya juga ya, barangkali ada yang punya pandangan lain. Ada pertanyaan yang masuk, ada dari Eko Maulana. Izin bertanya kepada Bapak Teddy Khalidin MSI. Apakah ada yang tidak bisa menerima Pancasila di Indonesia? Karena seperti yang disampaikan Bapak tadi, cara memodernisasi adalah bisa menerima Pancasila. Terima kasih. Silakan bisa ditanggapi. Oke, jadi apakah masih ada kelompok di Indonesia yang tidak menerima Pancasila? Ada. Ketika ISIS itu berkembang, ya, bahkan kemudian beberapa orang di Indonesia berbaiat, ya itu salah satu kelompok yang tidak menerima Pancasila. Kelompok yang mengusulkan khilafah, ya. Kenapa mereka mengusulkan khilafah? Itu kan karena kelompok ini sudah tidak percaya lagi dengan Pancasila, karena mereka melihat mungkin Pancasila itu sekuler, bukan buatan Tuhan, lalu gagal menghadirkan kesejahteraan. Kita butuh alternatif ideologi lain. Kemudian mereka menawarkanlah khilafah yang digali dari ajaran Islam seperti yang mereka pahami, tentu saja, karena ada orang Islam yang tidak memahaminya seperti itu gitu. Makanya saya harus mengatakan bahwa itu ajaran Islam yang mereka pahami gitu. Nah, jadi ada mungkin secara terbuka tidak bisa dibaca ya pergerakannya, tapi teman-teman intelijen tentu sangat paham lah bagaimana karakter, pola perkembangan, kaderisasinya, sebarannya dan seterusnya.
sangat paham sekali. Jadi kelompok itu apakah ada gitu ya? Ada. Pertumbuhannya seperti apa? Ya yang jelas ketika ISIS tumbuh dan berkembang di Syria dan Irak, ya kelompok-kelompok yang mendukung gitu ya, mendukung ISIS di Indonesia, ya itulah salah satunya. Tapi begini, saya seringkali semacam dikritik gitu ya, bahwa kenapa selalu berbicara tentang Islam seolah-olah masalah moderatisme itu masalah semata-mata PR umat Islam. Pertama tentu saja karena saya berbicara dengan audiens teman-teman Muslim. Lalu yang kedua, ya bagi saya ini adalah tanggung jawab, adalah social accountability umat Islam di Indonesia yang adalah mayoritas. Umat Islam di Indonesia itu adalah mayoritas. Nah, karena posisinya sebagai mayoritas, saya kira melakukan moderasi beragama tentu tanggung jawab semua hal, tentu tanggung jawab semua golongan, tidak hanya umat Islam saja. Tetapi harus kita sadari dan harus kita pahami bahwa umat Islam punya peranan yang aware, yang harus sadar dan punya cara dan strategi untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga pendidikannya bisa diperbaiki, ya, lalu pendapatannya bisa lebih baik, gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Karena apa? Karena dulu orang Malaysia itu belajar ke orang Indonesia. Sekarang ya 10 besar universitas terbaik di Asia Tenggara itu, jika saya tidak keliru, mungkin Indonesia itu hanya nomor sekiannya saja. Mungkin UGM itu mungkin nomor 10 gitu ya, sisanya ya Universitas Malaysia, Universitas Chulalongkorn di Thailand, atau Universitas Mahidol, dan yang lain-lain. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Oh, iya. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Setelah ini kami meminta closing statement dari Pak Teddy untuk menutup sesi diskusi ini, karena mengingat waktu sudah larut malam. Yang terakhir ada pertanyaan dari Mas Nur Huda. Apakah ada batasan-batasan moderasi beragama? Teman-teman ada yang dari jurusan akuntansi enggak ya? Ada enggak? Atau dari ekonomi lah ya. Kalau di istilah akuntansi itu ada istilahnya, jadi laporan itu bisa diterima jika laporannya itu wajar, bukan laporannya benar. Nah, saya ingin pakai istilah ini. Jadi beragama itu, ya, beragama yang moderat itu bukan beragama yang benar. Ya, bukan beragama yang benar, tapi beragama yang wajar. Karena apa? Karena kita tidak tahu yang kita lakukan itu adalah benar atau tidak di mata Tuhan, ya.
dipelesetkan, ya asal wajar-wajar saja. Jadi beragama itu ya tidak ekstrim gitu ya. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, dengan orang yang beda agama terus disingkirkan, nggak boleh bangun rumah ibadah di lingkungan yang kebetulan kita tidak seagama dengan mereka, ya nggak begitu. Bagi saya itu ya cara beragama yang tidak wajar gitu. Karena apa? Karena beda itu kan sunatullah ya. Karena perbedaan itu kan sunatullah. Tuhan itu membiarkan kita berbeda lita'arofu itu gitu. Kalau dalam tradisi Qur'annya ya. Kalau dalam ajaran Islamnya gitu. Karena kalau Tuhan kan Maha Kuasa, kan nggak susah bikin manusia sama, semua itu kan bisa. Atau beragama Islam semua ya bisa gitu. Tapi justru disitulah kemahakuasaan Tuhan yang membiarkan manusia hidup dalam perbedaannya. Jadi ya saya merasa bahwa ya cara beragama yang moderat itu cara beragama yang wajar gitu. Yang tidak ekstrim, yang yang bisa menerima perbedaan, yang tidak menganggap tradisi yang lain itu sebagai takhayul, bid'ah dan seterusnya. Ya kita beda nggak apa-apa, ya kita tidak setuju nggak apa-apa gitu. Kita tidak setuju nggak apa-apa, tapi ya tidak harus kemudian memberikan label sebagai kafir misalnya, atau melabeli mereka dengan sesuatu yang buruk gitu ya. Ya saya kira itu tidak wajar gitu. Jadi prinsipnya prinsip beragama itu humanizing human. Prinsip beragama itu humanizing human, memanusiakan manusia gitu. Saya kira itu ya dari saya. Terima kasih. Oke, saya lupa tadi. Saya lupa soal yang soal 10 besar kampus di Asia Tenggara. Nomor 1 itu NUS, National University Singapura. Yang ketua Nanyang Theological University Singapura. Yang ketiga itu University of Malaya Kuala Lumpur. Lalu Putra Malaysia, University Putra Malaysia, University Kebangsaan Malaysia (UKM), Sains Malaysia, Chulalongkorn Bangkok Thailand, kampusnya bukan nih. Teknologi Malaysia, Mahidol University, ini kampusnya Pak Abu dulu, Pak Abu Hapsin. Lalu Taylor's University Malaysia, baru nomor 11 itu UI, Universitas Indonesia.